Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Al-Ansor dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel Al-Ansor dalam acara Podcast Al-Ansor. Nah, teman-teman sekalian, di podcast kita kali ini kita akan kembali lagi berbincang-bincang santai namun tetap memiliki makna dan juga tentunya inspiratif buat teman-teman semuanya yang menonton channel YouTube Al-Ansor tentunya ya. Oke, nah dan hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Pasya Aulia. Assalamualaikum Pasya. Waalaikumsalam, Mister. Apa kabar Pasya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya loh karena Pasya sudah menyempatkan hadir di podcast Al-Ansor. Ya. Gimana rasanya? Dalam podcast ini agak rasa sedikit malu, tapi malunya udah biasa, jadi harus dilawan lah. Betul sekali. Jadi jangan malu ya, karena kalau kita malu kita nggak bisa apa-apa jadinya ntar ya. Kita harus ngelawan malu itu supaya kita bisa mengembangkan potensi-potensi diri yang ada di dalam diri kita. Bener gak? Ya bener lah. Bener ya, kayak Pasya yang udah Pasya lakuin selama ini ya. Oke, Pasya, Mister denger itu Pasya adalah salah satu murid dari siswi Al-Ansor yang cukup berprestasi tentunya dalam bidang bahasa Inggris ya. Bener nggak tuh? Bener dong. Bener ya. Woi, kalau boleh tahu dalam bidang bahasa Inggris seperti apa yang Pasya kuasai gitu? Storytelling. Oke. Dan kemarin dengar-dengar baru juara lagi ya? Wah, juara apa tuh? Juara satu. Juara satu lomba? Lomba storytelling. Storytelling di mana? Di Al-Azhar Pratama Kemang. Al-Azhar Pratama Kemang. Oke, dan ini hadiahnya ya? Yoi. Alhamdulillah, juara satu ya? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya kalau juara satu? Seneng banget. Jadi abis juara satu pengen masuk lomba lagi gitu. Pengen lomba lagi? Karena udah dapet feel-nya ya dalam perlombaan gitu ya? Iya. Oke. Nah, Pasya, dalam perlombaan itu pasti kan kita ngerasain yang namanya takut, kemudian yang namanya grogi, demam panggung, nervous gitu ya. Nah itu Pasya ngerasain itu juga nggak? Sebenarnya sih iya, tapi kan harus dilawan. Terus habis itu saya kalau tampil itu semakin lama saya ngomong, malunya jadi hilang. Jadi saya pengen ngomong lagi gitu. Oh, oke. Jadi kalau awalannya aja berarti ya, awalannya sebelum kita tampil rasa grogi ada, tapi pas kita udah maju ke depan tampil ngomong itu groginya hilang. Iya. Oke, jadi lebih enjoy ketika udah melakukannya ya. Oke, Masya Allah. Nah, itu kan juara satu cukup luar biasa ya. Ya, karena pasti persaingannya juga nggak gampang kan? Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Storytelling berarti mengisahkan apa kemarin tuh? Kemarin saya kalau nggak salah didaftarin nama Butari. Terus disuruh ceritanya dicari sendiri. Nah saya disuruh Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Berarti cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan sama whale. Paus. Oke. Pasya menceritakan itu kemudian dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berapa lama itu? Durasinya berapa? Disuruhnya sih 7 minutes. 7 minutes. Yeah. Oke. Jadi tapi saya harus dilatihkan dulu. Jangan kalau cepet ngomongnya, ada yang pelan, ada yang slow gitu. Jadi kayak ada yang 7 menit. Oke. Dan akhirnya dapat juara satu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, boleh nggak sih Mister tahu nih
Pasya kan udah cukup mahir dalam menggunakan bahasa Inggris, ya, dan nggak sedikit juga teman-teman Alansor di luar sana itu yang masih kurang ya dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin mereka sudah paham kosakata ini artinya apa, tapi ketika mereka berbicara bahasa Inggris itu masih suka gelagapan lah ibaratnya, alias masih suka a i u kayak gitu, masih bingung ya. Nah itu Pasya belajar lancar berbahasa Inggrisnya tuh gimana? Before I was kindergarten, I learned English. Aku belajar bahasa Inggris sebelum TK. Belajar bahasa Inggris sebelum TK? Berarti pas umur? Gak tahu, kayak 4, 5? 4, mungkin 4 atau ya mungkin 4. Mungkin 4. Belajarnya dari mana? Saya dulu kadang-kadang nonton YouTube, kadang-kadang saya mainan saya boneka ngomong bahasa Inggris. Terus habis itu waktu udah masuk SD saya nonton orang ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi sering-sering nonton YouTube, saya makin mahir dalam bahasa Inggris. Berarti sering-sering nonton video yang berbahasa Inggris ya? Ya. Justru ternyata itu ya, karena sebagian kita tuh kalau ngelihat video-video bahasa Inggris skip ya, udah skip aja karena nggak ngerti. Tapi kalau Pasya itu malah dicari video yang berbahasa Inggris ya, dengan tujuan untuk belajar Pasya sendiri. Oke, kalau di rumah suka pakai bahasa Inggris juga nggak? Wah, sering, tiap hari. Oh gitu? Iya. Terus orang tuanya gimana? My dad, my mom, they can speak English. Jadi aku ngobrol sama mereka dengan bahasa teman saya. Ya. Oke. Saudara sama? Kadang-kadang. Oh iya, berapa bersaudara kamu? 2. Iya. Kamu yang paling atas? Muda. Oh, paling muda. Yes. Berarti ada kakak? Dua-duanya kakak saya. Saya gak punya adik. Berbahasa Inggris juga kakaknya? Saya les. Mereka juga les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris juga? Oke. Nah, dalam belajar bahasa Inggris sendiri pasti ada tuh yang namanya proses-proses sulit dalam mempraktekkan ya pelajaran itu sendiri. Nah, kalau dari Pasya sendiri tuh ketika belajar bahasa Inggris, proses apa yang sulit dalam belajarnya? Saya kadang-kadang spelling saya bagus, it's good. Saya masih harus belajar grammar. Yes. Tata bahasa gitu ya? Iya. Kenapa emang tata bahasanya? Ya, saya tuh kadang-kadang kalau les, kadang-kadang disuruh jangan ngomong bahasa Inggris dalam formal. Soalnya kalau formal itu terlalu terlalu lama ngomongnya. Kayak contoh, hi, my name is Pasha and I am from 6th grade. Nah, saya disuruhnya tuh, hi, I'm Pasha, I'm from 6th grade, how are you? Gitu. Jadi lebih mengalir gitu ya? Yes. Iya, benar. Karena kalau kita ngomong formal tuh jadi kayak kaku kesannya, bener nggak sih? Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu ya. Terus dengan teman-teman sendiri nih di sekolah yang Pasya sudah mulai mahir berbahasa Inggris, apakah teman-teman juga akhirnya ikut dengan bahasa Inggris Pasya? Waduh, beberapa yang suka bahasa Inggris. Satu teman saya, Raisa. Beberapa sih, semuanya bisa. Cuma saya ngobrolnya sama yang bisa banget. Bisa banget. Dalam artian ketika diajak ngomong Inggris, dia balik ngomong Inggris lagi. Iya. Gitu. Siap. Karena sebagian kita ketika ada orang yang ngomong Inggris paham, cuma ya udahlah kita jawabnya pakai bahasa Indonesia aja. Gitu ya. Iya, kadang-kadang ya. Siap. Nah, Pasya, tadi kan Pasya bilang itu suka dengan bahasa Inggris, kemudian sehari-harinya pun juga diusahakan dengan bahasa Inggris ngomongnya ya. Iya. Kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Pasya nih belajar bahasa Inggris sampai akhirnya lancar berbahasa Inggris? Waduh, saya nggak tahu deh. Pokoknya waktu sebelum TK kayak saya tiba-tiba kadang-kadang ngomong bahasa Inggris. Terus habis itu tiba-tiba semakin numbuh saya
wih bahasa Inggris keren nih, mau coba gitu. Gak tahu apa yang buatin saya pengen. Pokoknya saya kan bahasa Inggris tuh kadang-kadang banyak orang mungkin kayak orang-orang itu semua ada yang tahu gitu. Jadi saya mau pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. oke. Karena banyak yang berbahasa Inggris dan itu keren-keren sih emang. Iya. Mister setuju. Iya, berarti ya berawal dari apa yang Pasya tonton dengan video-video dari internet gitu ya. Yang akhirnya memotivasi untuk bisa berbahasa Inggris. Iya. Oh iya. Bukan karena pengen berbahasa Inggris biar nontonnya nggak usah lihat subtitle lagi. Iya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang ngomongnya terlalu patah-patah, saya pakai subtitles. Ada ngomongnya kayak kecepetan. Saya bisa, tapi kayak mau make sure aja lah. Oh, oke. Make sure. Siap kalau gitu. Apakah ada hubungannya nih sama Pasya yang udah belajar bahasa Inggris dari kecil, kemudian sudah mencapai capaian yang sekarang dengan Pasya di masa depan? Saya pengen jadi storyteller. Storyteller. Oke, storyteller. Sama designer. Desainer. Yes. Oh, kenapa storyteller? Karena storytelling, bapak saya ngasih tahu saya kalau storytelling itu bisa dari berapa umur. Kayak dari mungkin kelas 4, SD kelas 1 boleh, TK kalau bisa, terus habis itu sampai tua, dewasa itu masih bisa. Karena kalau anak-anak yang diceritain, mereka mungkin mau dengerin gitu. Oh, oke. Siap. Kalau Desainer, karena saya suka gambar. Suka gambar. Iya. Oh, oke. Makanya mau jadi seperti desainer itu. Oke, baik. Nah, Pasya, boleh nggak Pasya mengucapkan ya pesan-pesan terima kasih kepada guru-guru Pasya, kepada orang tua yang udah mensupport Pasya dalam belajar berbahasa Inggris sampai di tahap sekarang tuh. Ya, makasih ya guru-guru udah ngajarin saya belajar grammar dan spelling kayak kadang-kadang dibaca gitu. Sampai saya kadang-kadang mau les lagi bahasa Inggris. Dan terima kasih ibu dan bapak saya yang ngajarin saya untuk tidak malu di depan orang-orang banyak dan mengajarkan saya bahasa Inggris dan membayar saya untuk les bahasa Inggris. Siap. Support sistemnya berarti sangat berpengaruh. Iya. Ya, kalau gitu. Nah, terakhir Pasya, mungkin Pasya bisa sampaikan nih pesan-pesan untuk teman-teman Pasya atau teman-teman Al-Ansor di luar sana yang ingin seperti Pasya, yang ingin lancar dengan bahasa Inggrisnya sampai akhirnya tuh bisa menjadi juara dalam setiap perlombaan gitu. Boleh nggak kasih pesan-pesan? Oke. Kalau jangan malu, percaya diri, tetap rendah hati. Then because you're a winner, don't make your friends be jealous, or don't make your friends hate you, or don't hate them because you're a winner and they're not. You can teach anybody to be anything what they want to be. And please jangan malu ya. Jangan malu di depan, percaya diri ya. Itu kalau storytelling, kamu jangan pakai template. Bapak saya bilang jangan pakai template dan buat conversation dengan judgesnya dan orang lain, bukan template. Bocoran juga berarti itu ya. Untuk teman-teman yang mau ngikuti storytelling dan bisa menjadi juara, itu jangan pakai template ya. Karena kenapa? Kalau pakai template? Kak, ya Master. Saya kalau pakai template dulu saya tapi nggak tahu sih saya dulu ngafalin apa enggak. Soalnya orang-orang kadang-kadang kalau storytelling itu mungkin kadang-kadang ngafalin ini abis itu ini terus kadang-kadang kalau sakingnya mereka banyak ngafalin, mereka tuh nggak gerak-gerak. Ntar kalau mereka gerak-gerak buat pose gitu, ntar mereka lupa, aduh aku sampai mana ya tadi gitu-gitu. Jadi
buat saya bahasa Inggrisnya dilancarin dulu. Oke. Terus storytellingnya bicara buat conversation, jangan template gitu. Oh, oke. Berarti Bocoran. biarkan mengalir ya, Iya. supaya kita bicaranya tuh nggak kaku. Iya. Bener nggak sih? Soalnya Mister juga pernah kayak gitu dalam bidang yang lain, memakai template yang akhirnya tuh membuat kita menyampaikan akan sesuatu menjadi gitu-gitu aja. Maksudnya nggak bisa keluar atau membahas dengan bahasan yang lebih luas kayak gitu. Iya. Jadi bagusnya memang ketika kita mau bercerita atau kita mau mengisahkan sesuatu atau kita mau menyampaikan sesuatu, itu benar-benar dengan pemahaman kita ya, skill kita juga dibutuhkan. Iya. Dan juga itu tadi ya, jangan pernah malu Iya. ketika berbicara di depan. Bener nggak? Bener dong. Bener ya. Oke. Soalnya kalau malu-malu itu kayak, aduh, aku ngomong apa ya biar mereka suka aku gitu. Kadang-kadang kalau orang malu itu ngomongnya kecil, jadi suaranya nggak kenceng. Oh, masuk penilaian juga tuh ya. Iya. Dengan suara Suara yang kencang. kecil sama suara yang besar pasti beda nilainya. Iya. Oke, siap kalau gitu. Nah, terakhir Pasya, mungkin Pasya bisa men-storytellingkan nih. Oke. Iya. Namun tidak template. Yes. Ya, Saya ini nggak tidak pakai template ya. Saya nggak Iya. pakai template. Karena Pasya yang tadi bilang sendiri, untuk storytelling itu jangan pakai template. Nah, boleh nggak sih Pasya berstorytelling ke teman-teman Alansor di luar sana? Mohon maaf, tapi saya mau ya. Oke. Tapi saya mic-nya boleh dijauhkan, soalnya saya suaranya kencang. Boleh, nggak apa-apa. Siap kalau gitu. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello there friends. How are you guys feeling today? Good? Masya Allah. Amazing. That's wonderful. So, how about the judges? How are you guys feeling today? And how's the weather today? Good? Masya Allah. But first of all, I want to introduce myself. My name is Pasha Aulia Akila, but you all can obviously call me Pasha, of course, because that is my nickname. And second of all, I'm from 6th grade from Esda Islamic Al Ansar. Today, I really want to tell you the story, and it's titled Yunus ibn Matta. And if you want some more details and understand the story, listen carefully. Because things are about to happen the way you did not expect. One day, Yunus ibn Matta alayhi salam was sent as the son of Matta, and he was sent to guide everybody in Nineveh city. He was sent on the city titled Nineveh city. And he was told to guide everybody in Nineveh city, because people in Nineveh city were worshipping idols and not praying to Allah, and that's bad. So Yunus knew this was bad. Yunus came and told everybody about it. You should all start praying to Allah and stop worshipping idols. Worshipping idols is bad. And if you don't start praying to Allah, because bad things are about to happen and you wouldn't like it, said Yunus. Everybody didn't thank him, just laughed it off. Everybody, instead of thinking their well-wisher, they just throw stones at him. Yunus got very angry about it. Yunus got very rage. He was rage. Yunus decided to leave Nineveh city. But Allah didn't want him to leave Nineveh city, because Allah wanted Yunus to guide everybody in Nineveh city to start praying to Allah and stop worshipping idols, right? Because worshipping idols is bad. So Yunus left Nineveh city. And meanwhile, he was on a small ship. He was on a small ship with lots and lots of passengers. And he didn't know what bad things are going to happen, because things after he left Nineveh city, right? So Yunus was just thinking about nothing after leaving Nineveh city, what punishment Allah is going to give him or the people in Nineveh city for worshipping idols. And one night there was a big wave and a big storm, and the wave was so big, and the waves were so tall and big, it reached at the top of the mountain. Everybody in Nineveh city
I'm sorry, everybody on the ship was panicking. What are we going to do? Are we going to die? Everybody was panicking. They didn't know what were they going to do. They thought they were going to die. And the captain says, we should start throwing heavy items, said the captain, to lighten up the ship. They were throwing the heavy items, but it didn't work. So the captain says, we should start lighting up the ship by throwing our private belongings. But it didn't work. So the captain knew that one of the person on the boat has to leave the ship so that the boat wouldn't sink. And everybody agreed. And so the captain wrote the passenger's name and cut it and put it on his hands and shaked it. One of the person's name that are written on the paper means the person that has to leave the boat, because the boat, if one of them don't leave, the boat wouldn't sink, right? The boat would sink if one of the people wouldn't leave. And so he shaked it and it came out. Yunus ibn Mata's name came. Everybody didn't want him to die, and so everybody gave him lots of chances. And after many tries, they finally gave him his last chance. Came out. Yunus ibn Mata's name came again. Well, everybody was very desperate, and they didn't want him to die. And also, they knew they have to give him just one chance, and everybody had to do it because. And also, Yunus knew that this was a punishment that Allah gave him because he lived in Nineveh city, right? And so everybody carried him gently and throwed him to the ocean. And as soon as he hit the water, there was a big whale, and it gobbled him up. He was panicking. Where am I? Am I going to die? Am I dead? Where am I? I can't see anything. It's pitch black. He couldn't see anything. Everything in the whale, everything was pitch black. They couldn't see. He couldn't see anything because it was pitch black. And so Yunus prayed and cried inside. Allah, I'm so sorry. I will never leave Nineveh city again. I will never ever leave it. And I will go back to Nineveh city, and I will tell everybody and guide everybody. Promised Yunus. Yunus and Allah made a promise that Yunus will never ever leave Nineveh city. So after many days inside the whale's belly, he was thrown out because the whale had to throw out. He was thrown on an island. He was on a big island. He felt kind of relief, but he felt a severe pain coming from his head to toe. He panicked. Oh, it hurts. Oh no, it hurts so bad. The pain, it hurts really bad. His pain, it hurts so bad. He screamed at the top of his lungs. But he has to cover the pain with patience. And so Yunus knew that he felt kind of starving and really hungry. So Allah gave him a big tree. The tree was so big. It had lots of foods, lots of fruits on it for him to survive. And Yunus remembered the promise he made with Allah. So he goes back to Nineveh city to guide everybody in Nineveh city. When he was walking, he was pleasantly surprised. Oh my God! Everything in Nineveh city has changed because everybody in Nineveh city had turned to Allah and stopped worshipping idols. Everybody. Yunus was really happy about it. And so Yunus was really happy about it, and everybody in Nineveh city were waiting for him to come. Yunus, you came back! Yunus, thank you so much for being really nice to us, being kind to us, being the most honorable person in our city. We were so sorry for being mean to you at the first time, said people in Nineveh city. Yunus was very happy at them. So Yunus and Nineveh city made a promise that Yunus will never ever leave Nineveh city and guide everybody in Nineveh city until the time they die. The end. That's it for the story. Thank you so much for listening to me, and thank you again for being such a good listener to me. And I was kind of nervous, but I made it.
And again, thank you so much for being a good listener to me, because I tried my best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Keren banget loh Pasya. Makasih. Luar biasa. Dengan ekspresinya yang dapat banget. Kemudian kata-katanya jelas. Dan Ngerti gak? ngerti sedikit-sedikit insya Allah. Waduh. Karena ceritanya cerita Nabi Yunus, bener gak? Iya. Bener ya, iya. Dengan ya suara yang sangat jelas, ekspresi yang bagus. Kayaknya emang juri nggak salah deh. Milih Iya Pasya dong. sebagai juara ya. Alhamdulillah. Oke, ini kalau menurut kalian teman-teman Al-Ansor nih, bisa komen di bawah nih. Kira-kira nilai Pasya dengan storytelling yang kayak gini tuh dapat berapa ya? Kalau Mister mah kasih Pasya dengan storytelling kayak gitu 100 sih. Wah, Plus makasih. ya. Luar biasa. Oke, baik Pasya. Alhamdulillah, luar biasa banget Pasya dengan segala kisah-kisah inspiratifnya dan juga storytellingnya yang memang benar-benar bagus ya. Ya, baik teman-teman Al-Ansor di luar sana, begitulah podcast kita hari ini dengan Pasya Aulia Akila yang luar biasa banget dengan bahasa Inggrisnya. Pasya, Mister ucapkan terima kasih karena Sama-sama. sudah menyempatkan hadir untuk bercerita-cerita dengan kita di sini. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita Pasya yang tadi Pasya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman Al-Ansor di luar sana ya. Dan juga untuk teman-teman Al-Ansor di luar sana, yuk jangan mau kalah sama Pasya ya. Berkarya. Ayo, bisa. Pasti Iya, bisa ngalahin aku. semangat ya. Kemudian ya kejar apa yang ingin kalian dapatkan dalam bidang kalian masing-masing kayak gitu. Dan tentunya jangan lupa untuk ceritakan kisahnya di podcast Al-Ansor tentunya kayak gitu ya. Baik Pasya, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Dan teman-teman Al-Ansor, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya, dan jangan lupa tetap pantengi YouTube Al-Ansor Channel untuk mendapatkan video-video interaktif dan tidak ketinggalan yang ada di dalamnya. Kita tutup Pasya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.